warga Raya menyatakan menolak kegiatan ibadah Natal umat Kristiani. Ketersinggungan yang paling dijaga oleh negara cuma dua hal: ketersinggungan agama dan suku. Cuma dua itu yang kita tekan. Kalau itu meledak, Pak, jadi bangsa pengkhianat kita ini terhadap leluhur kita. Kemarin viral Bupati Lebak, Banten yang seolah mempersulit umat Nasrani, khususnya yang ada di Kecamatan Maja untuk merayakan Natal, ya. Tidak dikasih izin di kecamatan tersebut, harus ke kecamatan yang lain karena di sana nggak ada gereja katanya. Padahal umat Nasrani yang ada di Maja itu sudah minta izin untuk melaksanakan ibadah di kecamatannya di sana meskipun bukan di gereja. Tapi nggak dikasih izin dengan alasan itu bukan tempatnya. Dan ini ada yang mendukung sekelompok masyarakat yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Raya menyatakan menolak kegiatan ibadah Natal umat Kristiani di Komplek CMR. Tempat itu peruntukannya bukan untuk ibadah, tapi tempat umum. Dan kami mendukung Bupati Lebak untuk tidak memberikan izin ibadah Natal di tempat tersebut. Pada 17 Desember 2022. Takbir. Kesan pertama yang Anda lihat dari sekelompok orang ini yang berada di masjid ini, yang ngomong, yang menyepakati ucapan bupati, yang menolak umat Nasrani, ya, satu kali lagi, yang menolak umat Nasrani merayakan Natal di Kecamatan Maja, itu apa kesan pertamanya ketika Anda melihat orang-orang ini? Apakah kita melihat jiwa toleransi? Bisa gak kita melihat dari ucapannya, dari gestur tubuhnya, kita melihat toleransi nggak di mereka? Kalau saya nggak sama sekali melihat toleransi di mereka. Umat Nasrani itu ingin ibadah loh. Akan ibadah. Bukan akan demo, bukan akan aksi ibadah. Ibadah, bos. Masa harus dipersulit? Bahwa kemudian satu kali lagi, di sana nggak ada gereja dan ada tempat yang lain yang mau dijadikan, kemudian dengan alasan ini bukan tempatnya, kemudian kalian menolak. Mari kita kemudian merenung diri. Bagaimana kalau ini terjadi kepada umat Islam? Misal nih, kita akan beribadah, ya, yang itu bukan di tempat ibadah, misal bukan di masjid, ya, misal di Monas, sholat Idul Adha di lapangan, di fasilitas umum, kemudian ada orang yang menolak dengan alasan ini bukan tempatnya. Tempatnya di masjid, bukan di lapang, bukan di Monas. Enak gak coba? Kita mau beribadah loh. Bukan satu kali lagi ingin demo, bukan ingin aksi, ingin ibadah. Akan melaksanakan ibadah. Coba, sakit hati gak kita? Satu kali lagi, meskipun bupati itu beralasan bahwa ini adalah hasil kesepakatan dengan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Tapi tetap, saya kira apa yang menjadi putusan bupati itu mempersulit orang Nasrani yang ada di
Kecamatan Maja itu, yang katanya 2.500 orang kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah mohon maaf, ralat, monggo silahkan. 2.500 itu angka yang saya kira cukup banyak. Termasuk saya kira bupatinya, FKUB-nya, dan segala macamnya, masyarakat di sana. Sama sekali nggak menjunjung nilai-nilai toleransi menurut saya ya, menurut saya. Yang menolak apalagi. Kalau begitu nanti orang akan menggelar sholat Idul Adha di lapangan misalkan. Atau di lapangan, atau di tempat luas lainnya bukan masjid, tidak boleh. Gara-gara tempat itu peruntukannya bukan untuk sholat, bukan ibadah. Kan analoginya bisa begitu. Kalau alasannya bahwa itu tempat bukan untuk ibadah, dilarang, kan begitu. Lah iya. Kecuali tempat itu memang tidak boleh untuk sholat. Misalkan di tengah-tengah pasar, sementara pasar itu akan digunakan untuk jual beli misalkan. Atau di tempat-tempat yang kotor, tidak boleh tempat sampah, kawasan tempat sampah misalkan. Karena memang tidak boleh di dalam Islam untuk menjalankan sholat di jalan raya yang mengganggu banyak orang. Itu tidak diizinkan, patut, masuk akal. Tapi kalau alasan perizinannya bahwa itu peruntukannya bukan untuk ibadah, ya sama nanti loh. Kalau begitu nggak boleh dong nih lapangan buat sholat Idul Adha, untuk sholat Idul Fitri. Karena peruntukannya lapangan ini kan bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, tapi untuk sepak bola misalkan, untuk olahraga gitu. Kan bisa begitu. Jadi jangan begitulah, kepala daerah ya, berpikir yang luas begitu loh, cari alasan yang masuk akal. Itu kan seolah-olah diskriminatif. Masa di era semacam ini, dalam situasi semacam ini, kita sedang berusaha terus menggalakkan bagaimana rasa toleransi beragama, rasa saling menghormati antar umat beragama, kok ya ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak mutu gitu, wagu gitu. Alasannya tidak dibolehkan, tidak diizinkan hanya gara-gara alasan yang seolah-olah dibuat-buat. Alasan mestinya sebagai warga mayoritas itu harus memberikan contoh teladan yang baik di dalam bagaimana kita harus saling menjaga kerukunan, tepos liro, menjaga toleransi beragama, apalagi FKUB-nya. Cuman ya ini yang menjadi pertanyaan, yang menjadi masalah, yang tidak masuk akal adalah alasannya itu. Alasan yang mengesankan dibuat-buat ya ini karena dianggap rumah bukan tempat ibadah. Ya tempat ibadah dalam konteks tertentu kan tidak harus di masjid, tidak harus di gereja kalau konteksnya Natal. Ya sudah saya contohkan di depan. Jangan begitulah. Kepala daerah itu mestinya memberikan contoh yang baik tentang kerukunan umat beragama. Saya hanya mau tanya, saudara saya, Pendeta Timo, Pendeta Adi dan Simon, sayang nggak sih sama kami ini? Sayang nggak sih kira-kira? Buka maskernya. Maskernya juga. Ya. Sayang nggak sih? Sayang Pak. Pendeta Timo? Ya. Sayang. Sayang. Sayang nggak sih sama Kota Balikpapan? Iya. Sayang nggak sih sama NKRI? Sama halnya kami ketika saya ke EPK Kota Balikpapan, kami pembangunan di situ ada bermacam-macam agama, suku, budaya, kan termasuk orang tua kita. Pak Muiz di FKUB ada lintas agama. Semuanya sayang kok, nggak ada yang salah. Cuman yang salah ini kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita, keegoan kita. Jaga kota ini, negeri ini yang sudah diberikan oleh leluhur kita, pengetahuan kita, jaga baik-baik. Kesepakatan agama sudah selesai dalam undang-undang, dalam Pancasila. Nah, clear semuanya. Jaga itu. Jaga ketersinggungan. Yang paling berat adalah ketersinggungan. Ketersinggungan yang paling dijaga oleh negara cuma dua hal: ketersinggungan agama dan suku. Cuma dua itu yang kita tekan. Kalau itu meledak, jadi
kalau satu pengkhianat kita ini terhadap leluhur kita. Ini baru anak-anak kita dari Baladika ini, baru Baladika saja. Yang kampung saya sudah ribuan. Jadi Pak Lurah juga saya apresiasi Bapak. Saya mohon dengan sangat undangan Bapak yang kemarin mohon jangan diteruskan. Kedua, saya mohon dengan Pendeta Simon dan Andi termasuk Pendeta Timur hari Minggu kosongkan. Saya hanya bisa menyampaikan, tapi kalau memang mau silakan. Artinya, clearkanlah minggu ini. Ini Kalimantan Timur. Mungkin itu Pak Ketua saya. Terima kasih Pak Ketua, respon yang seru. Jadi demi kebaikan bersama, apa yang tadi Ketua sampaikan, saya setuju ya bahwa Amin. karena punya visi yang sama, frekuensi yang sama, kegiatan kami dihentikan dulu tidak. Ya, kalau boleh berkenan Ketua bantu kami buatkan spanduk yang besar supaya karena kondisi ini kita tidak bisa memberikan orang datang ya sampai sekarang ini di guest house itu masih penuh teman-teman, jadi minta tolong kami dibantu atau mungkin dari EKUB buatlah spanduk yang besar betul-betul besar, tulisannya mungkin pelayanan Pastor Andi ditutup atau dihentikan atau apa saja itu oleh misalnya pihak apa tadi gitu ya. Jadi membantu juga saya supaya mereka bisa mengerti kondisinya begitu. Dan kadang-kadang itu sama Pak Camat, Pak Lurah sudah sampaikan belum buka atau lain sebagainya. Tapi mereka kadang-kadang apa ya menunggu berharap ya. Jadi jadi kira-kira saya merespon begitu. Jadi ini visi sama-sama untuk keteduhan kota. Saya tidak bisa sendiri karena orang-orang datang maksudnya gimana ya. Saya sudah salah satu mohon jangan datang dulu, apalagi ada kejadian ini yang terjadi. Mudah-mudahan dengan bantuan Pak Ketua dan teman-teman sekalian ini bisa kembali teduh, dan saya juga minta maaf. Situasi ini kan minyak goreng dia susah, jadi hati orang terkenal paling gampang terkenal. Jadi hati-hati dalam kita membuat sesuatu berita-berita, apalagi situasi sangat mendukung kita. Mungkin apa yang disampaikan Pak Andi tadi, sebaiknya Pak Camat sebagai kepala wilayah yang bisa mengambil satu ini sikap. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ini sudah kita dengar. Kami rapat dari jam 10 Pak. Tapi alhamdulillah bapak-bapak orang tua kami datang. Kami terbantukan dalam hal ini. Jadi tadi saya ada bawahi dengan Pak Andi keinginan untuk dibuatkan spanduk siap. Pak Lurah ya. Saya saran dulu Pak Ya. Camat. Ini kan munculnya kan kesadaran Pak Andi. Oke. Seyogyanya yang membuat spanduk itu beliau. Itu Pak. Ya beliau bukan kita. Jadi yang tidak memberikan pelayanan ya tetap beliau. Iya. Bukan kalau kita yang bikin nanti kita yang memaksa menutup. Nanti ada kesan pemasangan. Iya. Dan yang kedua mungkin akan datanglah kalau ada kegiatan-kegiatan yang bernuansa kekristenan, dibuat ini adalah kegiatan kalangan sendiri, tidak melibatkan umat lain. Terpampang. Ya terpampang jelas. Jadi yang kedua ada security, kalau dia mau datang, apalagi kalau pakai kerudung kan kelihatan nih muslim, ya. Harus berani tegas-tegas melarang, Pak. Saya tanggap ya. Iya. Ya, hal itu bagaimana kalau kedepannya kita mau panjang ya, kalau Bapak bantu ke kami maksudnya mengkontrol gitu. Jadi kalau ada kayak gitu supaya itu jangan masuk atau jangan gitu. Karena maksudnya sama-sama supaya untuk jangka panjangnya. Yang kedua tadi Pak saya tanggapi, maksudnya Bapak juga langsung kan saudara toh. Iya. Nah yang pertama tadi itu kalau bisa kami sudah pernah coba pakai spanduk, tidak mempan Pak. Oh, Pak Camat, kalau mempan juga perlu nggak mempan. Nah, bagaimana proses tadi? Pastor Andi bersama tim FKUB, tim Ormas apa namanya? Ya itu nama logonya Polipasar menyatakan tempat pelayan Pastor Andi ditutup. Apa itu sentika sementara apa itu bahasanya. Jadi orang datang itu kalau saya tidak numpang kan dia tuh orang saya tuh nggak tegaan. Kalau dia di pinggir jalan pas aja
mereka tunggu di pinggir jalan sampai saya keluar makan kah atau jogging ditungguin. Nanti kan tidak kondusif suasananya Pak. Kalau begitu, karena mereka pikirnya, kan pastornya kan nanti keluar. Sebabnya begini Pak Andi, kalau nanti pihak lain selain Bapak yang menutup, nanti mereka yang ingin berobat berontak ke kita. Menyerangnya ke kita. Saya tidak mempan. Katakanlah Pak Camat, nanti mereka datang, kenapa Pak Camat menutup, Pak Andi sendiri aja tenang-tenang saja. Itu gini Pak, Nah, perlu kita coba lah. Coba Nanti dulu. dari pihak Pak Andi dulu tulis Pak. Nanti untuk keamanan kan seperti biasa. Ada babinsa, Ada Babinsa, ada Pak Lurah, ada Linmas. Kita coba dulu ini hari Minggu, tulis saja dulu tulisan dari pihak Bapak. Nanti di sana kita tetap ada turun tangan. Yang kedua, saya ingin hari ini Pak Andi Siman mungkin daripada kita menunggu lagi, kan ini kan ada videonya, mungkin ada permohonan ya gimana lah terhadap kejadian peristiwa ya. Nah ini lebih bagus ya Pak Salahuddinnya langsung aja kan, biar nanti langsung di sini ya supaya cepat kita, kalau enggak takutnya nanti berkembang terus. Saya Pak Salandi Simon meminta maaf yang sebesar-besarnya atas video yang beredar dari channel-channel akun YouTube yang tersebar luas ini ya, karena kita nggak tahu waktu kejadian itu mungkin banyak video. Apapun itu, saya minta maaf ya dari hati saya paling dalam. Tujuan saya yang satu kok, supaya hidup jadi berkah. Saya tidak mau melukai siapapun juga. Saya cinta Balikpapan, saya cinta NKRI, dan saya hormat sama seluruh pemuka agama atau masyarakat ini. Mudah-mudahan ke depan saya tetap dibimbing supaya tetaplah bisa bersama-sama menjadi berkah buat kota ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya share izin arahan dari Bapak FKUB Pendeta Timotius supaya kegiatan peribadatan atau apapun yang istilahnya kita ini ya, yang mungkin cooling down dan sampai kapan cooling downnya, menurut tadi arahan dari Bapak FKUB Pak Pendeta Timotius, sampai di mana dari pihak FKUB mengeluarkan ya izin untuk pemanfaatan untuk ibadah atau apa yang memang kapasitas mereka. Jadi saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, dari manapun Bapak Ibu yang tadinya berkerinduan atau sudah bertujuan atau berencana datang ke Kota Balikpapan, tolong please mohon jangan datang dulu ya sampai video di-upload sudah keluar dari FKUB. Jadi semisal FKUB keluar cepat, puji syukur kita doakan, kita bisa laksanakan semua dengan baik. Tapi kalau ada berproses, mohon dukung doa semuanya biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Doa untuk keselamatan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita masing-masing, bagi yang muslim kita juga sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi nasta'in ala umutunuddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, atas berkat dan rahmat dan karunia-Mu, tekad dan kemauan kita semua, dan atas berkat dari ya Allah, mau pertemuan kami, hamba-hambamu pada Kota Balikpapan ini dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan kesalahan kami. Bahkan itu ya Allah, ridhoilah niat kami untuk membawa kebaikan ke Kota Balikpapan yang kita cintai, Balikpapan beriman. Karena itu ya Allah, apa yang menjadi halangan dan depan kami ini, kan kubukan pintu jalan kami, hindarkan dalam bentuk fitnah dan adu domba di antara kami. Jagalah kebersamaan ketuaan kami, Balikpapan yang dibangun, jaga dengan keyakinan kita semuanya, sehingga betul-betul menjadikan Balikpapan kota beriman yang mendapat ridho jadi kota yang aman dan nyaman. Ini dalam masa yang datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala hilaf kami, hindarkan segala bentuk keresahan dan jatah kami, bukakan jalan kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hawil ahwal asma'al bi haulika wa quwwatika ya ayyuhal mutakan ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wasallam walhamdulillah. Amin. Ku bersyukur selalu